Beri salam. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait teks negosiasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai definisi, tujuan, dan juga struktur teks negosiasi. Adakah yang masih ingat apa itu teks negosiasi? Saya Ibu. Jadi teks negosiasi itu teks yang berisikan proses tawar-menawar antara dua orang untuk mencapai suatu kesepakatan. Betul sekali, jawabannya sudah benar ya. Anak-anak, hari ini kita akan langsung belajar seni meyakinkan orang lain melalui negosiasi. Coba kita perhatikan video dalam salindia ini. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya Dek? Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adek 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja, hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Nah, menurut kalian, apakah cara mereka dalam menyampaikan gagasan sudah tepat? Dan mengapa kesepakatannya bisa tercapai? Adakah yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, boleh. Sudah tepat Bu. Alasannya kenapa? Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Alasannya karena kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Betul sekali ya. Alasannya sudah tepat ya. Yang kalian ungkapkan itu sudah tepat. Sebelum kita bahas lebih dalam, poin-poin yang kalian sebutkan tadi memang menjadi kunci utama untuk negosiasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi, kaidah kebahasaan teks negosiasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa di mana digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Contohnya, bagus itu, Mi, sangat pantas baju itu dipakai untuk ke acara formal ataupun non formal. Kemudian yang kedua, ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat di mana disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi sebagai memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Contohnya, kualitas bahan jaket ini menggunakan kulit domba asli sehingga lebih awet. Selanjutnya ada bahasa yang sopan. Jadi teks negosiasi harus menggunakan bahasa yang sopan antara kedua belah pihak, di mana hal ini agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Kemudian ada keempat, menggunakan konjungsi, artinya menggunakan kata penghubung dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya seperti kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Dan yang kelima, ada kalimat efektif. Kalimat efektif artinya suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas maksudnya agar mudah dipahami baik si pendengar ataupun si pembaca. Sedangkan tepat maksudnya adalah dapat sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku tersebut.
Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat di mana diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Berikut contoh gambaran tuturan tersebut. Ada yang mengucapkan salam, kemudian ada yang membalas salam. Yang kedua, ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab ataupun tidak menjawab. Kemudian yang ketiga, ada yang meminta tolong, ada juga yang memenuhi ataupun menolak permintaan tersebut. Kemudian yang keempat, ada yang menawarkan, kemudian ada yang memenuhi atau menolak penawaran tersebut. Kemudian yang kelima, ada yang mengusulkan pendapat atau mengusulkan saran, ada juga yang menerima atau menolak usulan pasangan tersebut di dalam negosiasi. Dan yang selanjutnya ada bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya, saat Anda belanja, Anda memerintah seperti meminta tolong, umumnya dilakukan oleh pembeli mengembalikan baju yang Anda inginkan tersebut, lalu si pihak satunya akan memenuhi permintaan tersebut. Umumnya ini dilakukan oleh penjual. Kemudian yang kedelapan ada menggunakan pronomina. Kata pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina, seperti saya, kami, ataupun Anda. Selanjutnya yang kesembilan ada kalimat langsung. Kalimat langsung juga digunakan dalam teks negosiasi. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang dimana dapat menirukan ucapan ataupun utaraan dari orang lain. Kemudian yang 10 ada kalimat pernyataan. Maksudnya di sini adalah menggunakan sebuah kalimat pernyataan adanya kesepakatan atau tidak di antara dua belah pihak. Kemudian yang ke-11 ada menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras artinya adalah suatu kalimat yang menggunakan perbandingan di dalamnya. Agar kalian lebih memahami, Ibu akan membahas bagian paling penting atau bagian yang paling krusial untuk kalian praktik, yaitu cara bernegosiasi yang baik. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pendapat yang dikemukakan disertai alasan, fakta ataupun contoh yang jelas. Kemudian yang kedua, pendapat dikemukakan disampaikan dengan lancar, jelas dan juga sopan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan penjelasan pendapat yang dikemukakan. Hal ini berhubungan dengan gaya bicara orang yang mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian yang keempat, agar mudah dipahami oleh orang lain, sampaikan pendapat-pendapat dengan intonasi dan suara yang keras. Kemudian yang kelima, berbicaralah dengan sopan dan bijaksana saat menyampaikan pendapat. Kemudian yang keenam, jangan mempertahankan pendapat dengan cara ngotot. Anak-anak, setelah memahami kaidah kebahasaan dan cara bernegosiasi yang benar, sekarang kita akan praktik membaca teks negosiasi. Silakan baca dan pahami teks tersebut. Ibu minta 2 orang ke depan untuk maju mempraktikkan teks tersebut. Adakah yang ingin mempraktikkan teks ini ke depan? Saya Bu. Boleh maju silakan. Boleh silakan dipraktikkan siapa yang mau menjadi Rina dan siapa yang mau menjadi penjual. Saya mau menjadi Rina, Ibu. Saya penjual. Baik, silakan. Selamat sore, Pak. Apakah kamus bahasa Indonesia ini masih tersedia? Selamat sore, iya masih ada, harganya 75.000 ya. Wah, harganya cukup mahal, Pak. Apakah boleh kurang? Bisa, kamu ingin menawar berapa? Bagaimana kalau 65.000 saja, Pak? Maaf, harga itu terlalu rendah. Saya bisa memberikan harganya 70.000. Kalau begitu, bolehkah saya mendapatkan potongan lagi menjadi 68.000? Baiklah, karena kamu membeli sendiri dan terlihat sungguh-sungguh, saya setuju. Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan harga 68.000. Sama-sama, ini bukunya. Baik, Pak. Ini uangnya.
Terima kasih, semoga kamusnya bermanfaat ya. Amin. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Risma dan juga Syasha yang sudah mempraktikkan. Boleh silakan kembali duduk ke tempat. Nah, kalian sudah mempraktikkan teks negosiasi tersebut berupa percakapan dari awal hingga akhir yang adanya proses penawaran sehingga tercapai kesepakatan. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks negosiasi, Ibu memberikan tugas praktik secara berkelompok, yaitu setiap kelompok nanti diminta membuat video praktik negosiasi dengan durasi 5-7 menit dengan bertema kehidupan sehari-hari seperti jual beli, peminjaman barang, atau menentukan pilihan bersama. Jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan teks negosiasi, penggunaan bahasa yang santun, serta adanya proses tawar-menawar dan kesepakatan. Video akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya melalui ketua kelas dengan platform yang sudah disepakati dalam grup. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai tugas tersebut sebelum Ibu menutup pertemuan pada siang hari ini? Tidak ada. Baik anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sangat menantikan video negosiasi kreatif dari kalian ya. Jangan lupa menggunakan bahasa yang logis dan etika yang baik ya. Terima kasih atas antusiasme kalian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih.